iblis-iblis tua yang ada di dalam. Jadi kalau kita ke sana, ya kita namanya udah kayak ke kandang macan gitu ibaratnya. Apa Tophet, Solombo dia kayak gitu kayak ini berarti something else sih. Baik Fallen Angel dan Arka dua-duanya nggak kebal. Bau orang mati, bau abu. Tiap kali gua doa itu tuh gue ngeliat kayak dia tuh kesambar petir. Terus kayak buar hancur, kesannya hancur. Terus kayak sadar lagi, gue bukanan nggak mengizinkan si Fallen ini sedikit pun bantu gue. Wah ini Viserys pasti bakal happy nih kalau kesini nih. Kalau kata Arka itu hampir nggak pernah disentuh orang-orang seperti kalian dan kaum kami nih. Tiba-tiba datang tak surprise. Ini lebih bagus. Belum juga ATI. Hati-hati. Just who's holding my bahu Just? Gak, itu demon yang pura-pura jadi human kau itu. Arka dan beberapa Fallen aja ngelihat Tophet Solombo itu, kok nggak enak ya? Sangat kontroversial. Tapi tadinya gue mau buka di anomali, tapi gue buka di sini aja. Apa jadinya kalau gue ngomong ini di kamera? Carrie suruh kita balik. Gue masih ngelihat nih. Jangan mendekat kata si Arka. Siapa yang holding my bahu? Itu kayak demon deh. Kawel itu kayak bukan manusia deh. Hah? Coba lihat lagi deh. Itu kayak diperangkap deh. Oke, netral. Netral Willy, netral. Lu tau gak Bo? Di bahu gue berasa kayak ada 2 tangan gede giniin. Kayak dimasak. Kawel tuh bukan manusia Kawel, lihat deh matanya Kawel. Padahal lu lagi ke memori kan? Iya. Tapi gue di bugnya tuh real time. Gak, ini bukan manusia. Lihat itu kok kupingnya pada lancip. Lihat deh. Lihat gak? Bentar. Matanya kayak reptilian ya. Jangan neken gue. Kawel tadi lihat apa? Bentar, aku lagi fokus tangan yang kayak serigala werewolf neken aku. Jangan neken saya. Dia ngancam gue bawa tangan ini. Jangan ganggu kami gitu. Iya. Wah berarti kalau memori bisa interaksi, ini demon Bo. Demon, human. Udah jelas. Kayak waktu kita di Travis Scott. Iya. Udah jelas. Karena bisa menembus ruang dan waktu. Butuh bantuan tidak Willy, kata Legion. Jangan dulu Legion, aku belum tahu ini iblis jenis apa nih. Oh dia langsung melihat ke kamu Legion. Kecil kalian, kata Legion. Lepas nggak? Jangan ganggu katanya. Wah ini bisa konflik nih Bo. Gue pikir konfliknya bakal di katedral. Ternyata di sini pun sudah konflik. Oke, ya udah lanjut Jess, visionnya kamu. Ternyata bukan human ya. Oke. Visionnya mereka pakai baju putih-putih gitu Kabo. Bener 3 orang, laki-laki semua kan kawin. Mengeliling kan, bukan kayak sederet. Betul, kayak lagi di depan ngeliatin apa gitu. Nah di situ aku ngeliat ular tadi. Ularnya binatang ya. Dan 3-3-nya itu langsung nengok ke kita. Mata mereka bukan manusia. Matanya tuh kayak segaris gitu loh Kabu, yang bulat. Matanya mirip kayak manusia tapi bola matanya ya pupilnya tuh garis. Oh, garis ke atas ya? Garis ke atas gitu. Kayak reptilian. Terus kupingnya lajib. Lanjut Jess, lanjut. Pakai sorban putih. Tapi yang jadi pertanyaan, itu demonnya embed ke humannya atau itu demon yang pura-pura jadi human kau itu? What? Are you saying dia jadi human? Pura-pura jadi human. Wah gila, ini zaman berarti emang masih, sudah aku bilang kan kata si Fallen itu. Ini zaman masih kacau banget sih. Dia bukan human. Jadi di netral Willy, netral. Bentar ya Bow. Rasanya tuh kayak ini, gue tuh kayak di sayat gitu loh rasanya. Leher kanan gue. Ini aku lagi pilek, tapi kok aku nyium bau ya di ini. Aku tadi nyium lehernya ini si demon deh. Nyium di ini sini. Tahu nih daki apa sih? Bau. Oh. Ntar gue pengen nyari cerita ini. Aku boleh lihat vision ularnya dulu Jess? Iya. Kamu lanjut dengan vision kamu ya? Najis. Pura-pura kayak manusia bener. Di kantongnya kau lihat deh. Kantongnya kayak ada bawa apa tuh? Jadi cemilan gitu. Kayak roti gitu loh kamu. Tapi bukan roti yang zaman modern ya. Rotinya arti apa itu? Are you sure itu demon yang jadi human atau demon yang mengembed ke human Jess? Itu bukan embed Kawil. Itu definitely demon. Ya bisa jadi mereka hanya muncul pas kita mau LTI di sini aja. Belum tentu di era zaman itu. Iya, belum tentu mereka beneran muncul di era zaman itu. Kita harus memvalidasi lagi. Soalnya
agak bingung gue. Informasinya kalau memang Jesslyn bilang itu demon, agak tabrakan sama yang gue ngelihat. Emang apa yang lo dapet? Gue nggak yakin tuh manusia atau demon. Tapi 3 yang anggap aja humanoid itu ngelilingin satu batu ya. Batu di depan itu ular. Nah ular itu gue nggak tahu deh. Gue cari analogi ya. Kalau zaman sekarang misalnya gini, yuk kita main koin yuk. Kalau misalnya gambar kita apa? Kalau misalnya angka diginiin kita apa? Itu kan that kind of system ada kan zaman sekarang kan, Bau. Nah ular itu dipakai buat indikator. Kalau ularnya kenapa, waktunya ngorbanin bayi. Kesannya tuh kayak gitu loh. Tapi sebelum gue bisa tahu lebih lanjut, kacau gue karena cuman ya masalahnya kok mereka bisa, kalau mereka beneran human kok mereka bisa nembus ruang dan waktu, itu nggak mungkin banget, Kawel. Atau kemungkinan kedua ya ini, itu mungkin yang aku lihat memori yang lain tapi tempat yang sama di goa itu, human lain yang lagi ngotak-ngatik ular di meja itu. Oke, gue paham. Jadi paham ya. Jadi kayak ada 2 vision yang tabrakan tapi gue rasa tempatnya sama. Timeline-nya nggak jelas. Dan indikatornya ular itu. Ya. Kalau yang dari kita dengar cerita-cerita mungkin ada yang indikatornya dari Gunung Merapi meletus lah apa. Kan ada yang kayak gitu kan. Nah di situ beberapa suku mengorbankan anaknya gitu kan, atau berapa. Nah kayak gitulah contohnya ya. Indikatornya itu, tapi yang di Topet ini nih ular. Pakainya ular, iya. Dan gue belum keburu jelas, Bo. Gue pengen tahu kan diapain. Apakah kalau ularnya berdiri gini artinya bayinya harus dikorbanin 2, atau ularnya dibelek artinya ngelihat darahnya berapa. Nggak ngerti, gue masih belum ngerti. Tapi ular adalah indikator dan panduannya. Ibaratnya mereka ngambil keputusan berdasarkan ular. Aduh, iblisnya on kooperatif, Jess. Tapi kamu ngerasain energinya emang di sana parah banget, Jess? Bukan parah sih, cuman memang nggak enak. Aku mau tanya, iblisnya bulky nggak bentuk aslinya? Kayaknya begitu, Kawil. Bukannya tipe-tipe Lin. Berarti yang gua ngeliat orang, Bo. Berarti tempat sama. Kayaknya apakah mungkin timeline-nya beda ya, Jess? Aku takut aku yang salah. Ya kita coba aja. Gak apa-apa Kawil, kalaupun pisah dimensi juga gak apa-apa. Bukan pisah dimensi, pisah timeline. Iya. Tapi goanya bener itu. Goanya bener kok. Karena kita ngelihat api-api yang sama, obor-obor yang sama. Ini mereka lagi liatin aku aja. Aku berasa udah kayak anak hilang yang lagi diliatin. Coba aku mau validasi. Bentuk iblis-iblisnya kok kayak agak bugil-bugil, nggak? Agak beda ya sama dia. Kayak hampir kayak binatang banget gitu loh. Iya, jelek. Hampir kayak werewolf yang jelek banget gitu loh. Emang jelek mereka. Oh iya bener, Bob. Jadi bentuk iblisnya kayak werewolf gitu maksud lo, bro? Kalau telanjang gitu loh. Aslinya ya. Gendut-gendut gitu. Dia punya perutnya. Pokoknya Kabo kalah lah. Kan tadi Kabo bilang Kabo one pack kan. Kalah. Ini lebih gendut, jelek gitu. Terus kupingnya lancip, warnanya agak kemerahan. Jelek lah. Even hairstyle-nya juga aduh ganti deh gitu ke tukang cukur, jelek banget. Salon ke salon, jelek. Oke. Iya. Bisa dulu bentar. Gua memperdalam vision yang ular dulu ya, Bau ya. Jadi ada rambutnya gitu loh, Kak Bau. Rambutnya tuh lucu, bukan poni yang kayak aku gini ya, bukan ya. Dia kayak ada rambut depannya gitu, terus belakangnya tuh rambutnya super tipis tapi panjang gitu loh, Kak Bau. Jelek kan? Ya gitu. Hitam warnanya. Tapi mereka iblis tua sih. Dan yang pasti udah ada dari zaman dulu banget sih ini. Apa nih? Mereka bilang katanya mereka yang dulu disembah-sembah sebagai dewa kemakmuran katanya. Lu jangan ngaco, bener gak? Balhamon. Bukanlah Kabo, bukan. Iya, gituin aja maksudnya. Masa Baal jelek begini bentukannya, gak mungkin lah. Itu kamu lagi di memori apa right now sih? Enggak, aku right now, aku pisah sama Kawil. Oke. Sendiri aja di sini. Jadi jatuhnya kamu ATI ke real time ya? Yes. Tapi mereka pura-pura jadi memori, ngerti gak? Pura-pura jadi memori gitu, si kampret. Jadi di energi di tempat tersebut aslinya pun masih banyak iblis ya, Jess? Ini aku lihat bener kata Kawil 3. Ada 3, terus ada api unggun, ada obor-obor gitu. Giniin lagi, Jess. Kan di sini udah nggak ada ritual lagi, ngapain kalian masih ada di sini? Ya, tolong Jess. Iya. Aku fokus ke history. Ya udah kalau gitu pisah Kawil. Oke. Siapa itu di belakang? Mau tahu aja. Jawab dulu dong yang tadi. Nanti aku kasih tahu. Terus mereka nggak mau ladenin aku, terus mereka
asik lagi kamu di depan api unggun. Api unggunnya mereka ya, tanda kutip ya. Iya, api unggunnya mereka. Aneh. Kalau boleh jujur aku ngerasa dia kayaknya di dimensi mereka sih kamu. Bukan dimensi mereka as in asalnya mereka ya. Tapi gua yang sama, cuman dimensinya yang beda. Iya. Paham. Tanya-tanyain dong kamu. Ini gua ngelihat Bow, nanti ada patung yang agak tinggi tapi bukan di tanah ya. Gua nggak ngerti dikasih batu dulu atau itu yang disembah. Lucunya bentuknya human. Iya emang. Baal Hamon di situ bentuknya human. Oh gitu ya emang. Baal Hamon human. Kayak perawakannya tuh kayak laki-laki gitu loh, laki-laki berwibawa gitu. Mungkin udah dibawa Go. Dari sisa-sisa yang ditemukan, kalau dari foto ya itu nggak ada, tapi diduga iya soalnya kan itu tempat ritual ibadah. Ya, pasti dibawa. Maksudnya antara dibawa oleh tim arkeologi sana ataupun ya kalau nggak dicolong itu, masalah kan mahal. Karena itu kan udah jatuhnya benda kuno, artefak. Ketawa dia kamu di mana? Dengar kita ngomong-ngomong kayak gini, ketawa dia. Apa yang dia ketawain? Kayak gitu aja. Tanyain Jess, emang kamu masih menikmati tempat ini? Padahal tempat ini udah nggak ada penyembahan lagi. Oh, tim kreatif, daerah itu kering ya? Iya. Enggak, pada zamannya itu pun juga kayaknya air bukan sebuah luxury deh. Musim hujannya gimana? Hah? Maksudnya air bukan sebuah luxury itu gimana? Gimana yang ngomong bahasa Indonesia? Air adalah luxury. Hujan dan air itu bukan sebuah luxury. Apa ya bahasa Indonesia? Bukan sebuah kenyamanan di air di sana. Oh. Kalau bukan sebuah luxury tandanya kan kayak nggak langka, banyak banget di sana. Itu ya, artinya langka justru. Aku disuruh save energy nih sama Keris, aku disuruh balik. Ya udah, kasih aku waktu 3 disuruh atau 5 dulu. menit lagi ya. Oke. Tapi nanti boleh lagi nggak Keris? Boleh asalkan kamu balik sekarang. Kayaknya tinggal biar Bro Will aja deh lagi ngulik histori di sana. Kamu kan cuma intinya di sana itu masih ada beberapa demon aja gitu ya. Mas, ini 3, tapi kalau feeling aku ya kamu, kayak demon ini tuh datang gara-gara udah denger kita mau datang ke sono loh. Iya. Tier berapa? 2 lah. Oh 2 lumayan. Iya, lah. 2 lah. Enggak 3 banget ya. Iya, agak norak sih. Apa aku kasih poin 2,5 ya? 2,5. Iya. Boleh deh 2,5. Gimana Bro Will? Oke, udah dapat ceritanya. Oke Bro Will udah balik. Apa yang lu dapat nih tadi dari ngulik Jadi histori di sana? Pada masa itu sekali lagi air itu cukup langka. Mereka benar-benar mengandalkan air itu sepertinya dari curah hujan. Gua nggak tahu ada sungai atau nggak di situ, tapi kelihatannya unreliable. Masyarakat di situ benar-benar butuh air tuh dari hujan. Teknologi filtrasinya boro-boro waktu itu. Nah, terus upaya orang-orang di situ itu tuh mohon kepada patung yang gue bilang kayak Baal Hamon tadi, tolong berikanlah hujan atau air. Jadi pada dasarnya basic dari basic semuanya ini needs, human needs sebenarnya, air, butuh air. Nah, mereka caranya dengan cara ular diritualin pakai pasir atau apa, ada apinya gitu kan. Ularnya kayak pss, gitu. Gua nggak tahu itu kobra atau apa ya, gua nggak tahu ya. Terus tiba-tiba ada bayi dibawa. Kalau ularnya nggak begini, nggak berdiri gini, artinya bukan itu yang cocok. Cari bayi lain. Ritual-ritual gua nggak tahu tiap Jumat atau Sabtu, Jumat Kliwon atau apa, gua nggak tahu ya. Tapi intinya ketika misalnya ada bayi dibawa, gitu, terus ularnya gini, gitu. Oh berarti bayi ini nih yang ular beserta bayinya di sadis men, gila. Nggak kuat gue ngomongnya. Ya nggak usah juga, nanti kena restriction. Intinya ditumbalkan lah. Iya, ditumbalkan, dibungkus, masukin api gitu. Terus gue lihat vision awan jeder nyamber hujan. Ya bukan gara-gara itu, emang simply karena cuacanya lagi siklusnya. Tapi dipikir, oh si dewa atau apa itu mengabulkan permohonan kita. Dan feeling gue ya, kalau dilihat dari kacamata sains modern, ularnya begini ya belum tentu gara-gara ya ini bayi yang cocok. Enggak, simply mungkin insting binatang, ada yang waspada, ada yang enggak. Pokoknya nunggu ularnya sampai berdiri dulu gitu. Oh ini berarti yang cocok nih, harus dikorbanin. Gelo men. Dan gak ada rasa salah. Karena masyarakat mereka percaya bahwa kita tanpa air gak survive.
Jadi mereka nggak ada rasa salah, itu gila. Apa karena itu ya dimana bilang dewa kemakmuran? Kesuburan. Aku rasa Kesuburan. ada kesuburan nyambung, ya tadi ada ya? nyambung. Iya, kesuburan. Karena without air, kemakmuran kayak tadi. Oh, dia bilang kemakmuran. Tapi kalau di sejarah kesuburan ya. ya air kan tanpa air nggak akan Nggak ada subur apapun. Iya, betul. Kesuburan kan juga konsepnya banyak ya. Iya. Kesuburannya dalam artian pertanian sih. Kalau yang Dewi Tanit itu fertility. Oke. Kesuburan untuk anak. Ya gimana nggak nyambung? Satu Iya. pengen cepet-cepet bayi ada hamil berbolak-balik supaya di sacrifice, satu lagi supaya hujan. Udah makin ke connect nih benangnya nih. Jadi terus ularnya ularnya tuh misalnya di sini dikasih pasir apa lah, gua nggak tahu lah. Lucunya nyamber dikasih api, gua nggak tahu gimana caranya ya, mesio atau apa. Nyamber gitu, kayak ritual gitu loh. Pokoknya nunggu ularnya gini baru. Nah ini bayi yang cocok gitu. Kacau men, kacau. Yang maksud gue adalah gini bro Will. Kalau lu kan tadi kan menginterpretasikannya bahwa ya di sana tuh ya purely geblek aja gitu kan ya. Tapi Jesselyn tadi dibilang memang ada bisikan-bisikan yang emang kayak sakral banget di sana. Bukan bisikan, lebih ke arah apa ya ibaratnya tuh? Setelah melakukan ritual itu. Lebih ke arah tuh manusianya berdoa, terus ada cahaya, entah itu dari mana. Aku juga nggak ngeliat entitasnya. Lebih menyatu dengan alam. Kayak gitu. Jadi harapannya dia gitu. Entah, Doanya. tapi pokoknya lebih menyatu dengan alam. Itu yang aku lihat. Ada orang berdoa begini terus nyatu sama alam. Itu simbolisnya begitu. Oke. Nah kalau lu lihat lagi gimana bro Will? Apakah benar ada energinya konteksnya di situ? Karena kan mereka istilahnya menumbalkannya nggak sembarangan gitu loh, bukan cuma berdoa. Nah inilah langsung ke dua rahasia besar tadi ya. Gak apa-apa ya, udah waktunya kan. Kenapa Arka dan beberapa Fallen aja ngelihat Tophet Solombo itu kok nggak enak ya? Karena energinya terlalu besar. Kenapa energinya terlalu besar? Itu hasil pengorbanan bayi-bayi itu. Kenapa hasil pengorbanan bayi energinya besar sekali? Kata Fallennya itu karena satu, orang saat itu moralnya nggak ngerti bahwa itu lu membunuh, nggak sadar. Mengorbankan nyawa tuh mereka nggak sadar. Mereka ngerasa itu suatu keharusan, nggak ada rasa bersalah. Dan mungkin nyawa dianggap murah pada saat itu. I don't know yang itu. Dan gara-gara nggak bersalah, tulus. Gara-gara tulus, konsentrasinya tinggi banget. Ketika bertiga ini faktor ini udah jadi satu, itu energinya luar biasa katanya. Energinya dan langsung. energi luar biasa itulah yang bahkan makhluk seperti kami pun, kata Fallen sama Arka pun bisa kena bukan terluka tapi anjir, ngumpul semua gitu loh di memori saking gedenya. Nah, apakah mungkin pertanyaan the clients gede begitu terus Tuhan menindaklanjuti nggak? Gue nggak tahu, masih terlalu abstrak ya. Dan sedihnya karena energi itu begitu tulus, warnanya putih dan kesannya itu dari kubu kanan. Padahal aku nggak ngelihat ada ibaratnya tuh kayak kubu kanan apa gimana. Cuman kayak alam, awan gitu, putih, udah gitu doang. Sedihnya begitu, gara-gara mereka tulusnya itu. Tapi tulusnya ke ranah yang salah. Nah, ini gue mau buka hipotesa gue yang sangat kontroversial. Tapi tadinya gue mau buka di anomali, tapi gue buka di sini aja. Lu belum pernah denger, the clients belum pernah denger. Dan kalau gue mau dicap sesat, silahkan. Gue percaya pada awalnya, ketika ya gue nggak tahu mulainya kapan ya. Demon dan angel ini tidak pernah didesain untuk kehancuran atau satu sama lain. Bahkan istilah baik, buruk dan yang lain-lain itu tuh belum ada manusia kan, belum ada istilah baik buruk, ya kan? Tapi mereka semua punya tugas masing-masing. Legion pernah bilang banyak iblis-iblis lain atau arka-arka lain bertugasnya bersifat peleburan planet, membantu peleburan planet. Malaikat-malaikat ada yang penciptaan. Kalau di Hindu gue selalu salut dengan terminologi 3 Dharma, ya Dewa Brahma, Shiva dan Vishnu. Vishnu itu pemelihara, Brahma itu pencipta, Shiva itu pelebur. Gue dibenerin tuh sama the clients, kayak bukan perusak, pelebur. Oke. Nah, bagaimana jika ternyata iblis dan malaikat cuma agen-agen yang maha kuasa untuk menjalankan peran itu? Sebelum ada manusia, ini waktu itu gue pernah doa dan bermeditasi ya. Human butuh keduanya untuk menjaga tetap di jalannya. Ini bakal kaget nih the clients. Fungsinya angels adalah memang di frekuensi yang semuanya serba positif dan memberitahu manusia untuk serba positif. Bukan hal baru kan? Ya. Tapi lu pernah dengar nggak fungsinya iblis
adalah memberikan fear, ketakutan, menginduce semua energi negatif. Tujuannya untuk apa? Supaya orang berbuat jahat? No, supaya orang gak berbuat itu. Gak pernah denger kan? Itu fungsi awalnya. Tapi ada tapinya. Kenapa iblis dianggap jahat? Seiring berjalannya manusia bertumbuh, manusia kayak ngerasa ada kuasa yang lebih tinggi nih dari alam ini. Mereka mulai mencari-cari. Ya memang banyak, tapi kan Tuhan yang Maha Kuasa gak bisa dipetakan kan. Mereka memang banyak. Manusia mulai mencari-cari, ada dewa, ada ini. Alhasil banyak iblis yang ngerasa, lah kok jadi begini human. Orang kita, tujuan kita untuk memberikan fear, inducing fear dan ketakutan dan negatif supaya mereka takut dan gak ke arah situ. Sedangkan ini kalau di psikologi ada yang namanya positive reinforcement dan negative punishment. Jadi kalau anak kecil misalnya lu berbuat salah, ada dua nih. Mau dibilang kamu kalau terus-terusan berbuat salah nanti bla bla bla, ditakut-takutin dengan harapan supaya gak berbuat lagi kan. Ya itu fungsinya awalnya iblisnya. Sedangkan kalau anak orang tua yang baik, gak apa-apa kamu berbuat salah, masih ada yang lebih baik, kamu bisa gini. Nah itu angel style. Itu berlaku di makhluk-makhluk Tuhan juga. Tapi karena manusia sering berjalannya waktu, iblis pun ada yang bilang, kenapa manusia malah jadi cari-cari beginian, cari-cari makhluk kita. Akhirnya banyak yang tergoda, udah banyak yang nebeng. Sialnya banyak iblis yang nebengnya di situ gitu loh. Apakah malaikat nggak ada? Nggak ada, buktinya fallen banyak. Kita nggak kenal banyak aja, tapi fallen ada juga yang udah dah gue ikut dah, disembah-sembah kayak gitu. Jadi nggak ada yang lolos dari ego, makhluk tinggi sekalipun. Nah itu jadi bridging gue hipotesanya. Kenapa? Apa hubungannya iblis-iblis sama penyembahan ini? Sebenarnya nggak ada. Simply manusia yang geblek karena needs, basic needs, air, sinar matahari, makanan. Tapi manusia-manusia ini dulu mungkin belum ada teknologi. Tapi mereka memohon nama siapa? Gunung atau apa. Mereka mempersonifikasi berbagai makhluk. Dan ada makhluknya. Dan makhluk-makhluk di sana ya ikut. Ya udah kalian. Disitulah mulai terjadi kegeblekan. Sekarang sampai sekarang ini. Kenapa ya disebut iblis jahat lah, malaikat baik. Padahal gak selalu. Buktinya ada arka dan ada fallen. Dan ada beberapa dari mereka yang bertapa, yang ujung-ujungnya ketemu sama personifikasi yang mereka buat sendiri. Tuh. Terus jadinya makin percaya. Ya udah, sembah aja itu. Oke, I see. Tapi ya itu balik lagi sih, itu kita harus lebih mengulik lagi lah ya setiap kejadian-kejadian juga kan. Karena ya mungkin zaman baheula, balik lagi ke pertanyaan besar gue gitu kan. Kok dulu tuh lebih banyak banget interaksi. Lebih banyak interaksi antara human dan orang-orang yang entitas-entitas tinggi lah. Ya itu kata malaikat yang di awal tadi. Karena mungkin level moralitasnya belum seperti sekarang. Dan juga kekusyukan energinya itu luar biasa zaman dulu. Even Samyaza dan para Nephilim terjadinya zaman dulu, bukan zaman sekarang. Ya. Dan itu di anomali jelas-jelas Samyaza bilang, karena manusia zaman itu lebih mau percaya kepada yang mistik dan apa ya, lebih percaya. Iya. Nah, kalau dibilang, lo Indonesia sekarang juga percaya, beda men. Ada somewhere di dalam 5.000 tahun ke belakang tuh ada yang upgrade. Ini gue langsung lompat ya ke rahasia kedua. Kenapa si iblis-iblis tuh balik? Gue nanya sama kebukanan, ya Tuhan, kalau aku memberitahu bahwa mengorbankan bayi itu energinya besar sekali, apa jadinya kalau gue ngomong ini di kamera? Ntar orang-orang akan melakukan semuanya dong, ya kan? Ternyata tidak bisa. Why? Karena gak ada orang zaman sekarang yang tidak dibekali dengan pemahaman, lo ngorbanin bayi, ya lo menghabiskan nyawa gitu loh. Dulu gak berpikir seperti itu. Beda. Anak kecil ketika mecahin gelas, mereka gak merasa bersalah, mereka bingung kok pecah ya gelasnya ya. Orang dewasa lo gak bisa bilang kok pecah lah, gak ada, gak bisa. Nah tapi gue nanya kepada kubu kanan, kenapa manusia bisa tiba-tiba ada pemahaman bahwa lo kalau mengorbankan itu lo mengambil nyawa? Gak dikasih tahu gue sama kubu kanan. Gue nanya apakah ulah Pleiadian atau dari kubu kanan? Rahasia Gue gak dikasih tahu. Kayaknya memang ini bener-bener rahasia Tuhan. Kubu kanan gimana caranya mengupgrade human waktu demi waktu, pelan demi pelan gitu. Sorry agak ribet penjelasan gue, tapi ini deep sih. Gue nemuin ini. Nah jadi balik lagi, apakah yang terjadi kalau zaman sekarang human kayak ngorbanin baby gitu? Energinya lain. Jadi maksud lu pada zaman dahulu baby itu tuh memiliki energi besar, untuk menjadikan sebuah pengorbanan. Ditambah dengan kekusyukan orang-orangnya itu. Sebenarnya gua rasa multifaktor. Tapi yang
about 30-40% membuat jadi semuanya gede banget energinya karena ketidaktahuan manusia-manusia itu. Iya. Tuh Jesslyn bilang iya, makanya energinya putih. Lu kalau nggak tahu di depan lu entitasnya iblis atau cahaya, nggak terlalu. Misalnya lu nggak tahu depan lu entitas cahaya atau iblis ya, tapi bentuknya cahaya. Lu tulus nggak doanya? Tulus nggak? Tulus kan? Ya sama. Itu perbandingannya tuh kayak gitu analoginya. Yang menikmati energi bayi itu siapa bro? Nggak ada. Simply it's kayak dissolve aja. Iblis itu cuma menikmati mereka di notice sama human. Goblok nggak? Pada saat itu. Sampai sekarang. Apakah berarti iblisnya membuat langit jadi hujan? Enggak juga. Enggak. Tapi ketika langitnya tiba-tiba hujan, ya karena siklus alam ya. Humannya percaya tuh kan kita kemarin ngorbanin, dijawab oleh dewanya. Iya. Mati nggak lo? Dianggapnya begitu. Kalau tidak terjadi hujan gimana? Ya nggak tahu, diulang lagi kali ritualnya. Diulang lagi kali ritualnya. Iya. Tunggalnya kurang banyak. Bisa jadi kayak ular lagi, coba ularnya berdiri lagi nggak gitu. Which is itu semuanya pointless sebenarnya. Terus sosok Bahal Hamon itu tuh siapa? Gua rasa demon. Gua rasa ya si Samon itu yang pada zaman itu senang untuk menikmati dipuja-puja. Nah, balik ke rahasia kedua, kenapa sekarang si para iblis yang geng and the gang zaman itu udah balik ke dimensi mereka? Karena mereka tahu human zaman sekarang tidak ada human manapun yang kalau ngorbanin bayi nggak sadar bahwa itu lo ngorbanin, nggak ada. Makanya iblis-iblisnya, oke, era kita sudah lewat. Cara pemikiran manusia nanti 2000 tahun kemudian sudah berbeda. Sudah bukan waktu kita, sudah kita udah nggak urusan. Itu makanya mereka pada balik lagi ke dimensi mereka. Iblis ancient itu cara mainnya gitu. Nah, iblis sekarang kerjanya ke manusia lain. Kalau iblis yang zaman-zaman mereka tuh, aku baru lihat ya feeling gue cuma pengen dinotis. Tapi iblis zaman sekarang bekerja memprovokasi human. Beda udah stylenya, beda bau. Ini gue lagi jelek bawainnya gue tahu. Cuma ini buat gue mind blowing sih. Enggak, kok nggak jelek kok. Oke, jadi ya balik lagi mungkin kalau gue sederhanakan, ya logika kita tuh kalau di era sekarang sudah mulai lebih terupgrade lah. Iya. Tidak dengan zaman dahulu yang dimana komunikasinya juga mouth to mouth, ya kan? Iya. Mungkin hal-hal berbau supernatural ataupun yang di luar logika pun juga lebih kencang juga mungkin ya di era pada saat itu ya. Jadi rasa kepercayaannya tuh lebih tinggi gitu. Dan kepolosannya itu alias ketololannya itu. Yes, gue suka itu, gue suka. Kenapa Jess? Itu aku mau tanya sih Kawil. Dulu kan kita pernah ngebahas ya bahwa tugas demon sebelum ada manusia itu salah satunya untuk membantu penciptaan. Yes. Kayak gitu kan. Berarti mereka seiring adanya berjalannya waktu gitu, terus ada manusia, mereka baru dapat tugas. Iya. Enggak, sebelum jadi geblek. Mereka dapat tugas yaitu mengenhance kenegatifan supaya manusia tuh nggak berani melakukan itu, mengenhance fear. Aduh, aku ngomongnya susah, sorry ya guys, aku lagi nggak enak hidungnya. Iya gitu ya. Kamu ke kebun binatang, kamu ngeliat binatang yang wah cute, kamu mendekat nggak? Iya. Tapi kalau kamu ngeliat binatang kan wah kayak gue, siapa yang mau dekat? Iya. Psikologinya gitu. Harusnya fungsinya itu, harusnya. Ya, jadi balance sepertinya Tuhan dan apa ya? Gue gak mampu mendefinisikan Tuhan, tapi sepertinya gue percaya di balik dualitas itu ada balance ya. Itu mungkin yang dimaksud yin dan yang itu. Gue percaya itu karena kalau misalkan semuanya baik, gak ada peran buruknya, ya gak akan terjadi sebuah kebalancean atau keseimbangan. Karena ya kalau gitu ngapain manusia diturunkan di bumi? Balik lagi, ini adalah hidup adalah sebuah ujian kan, atau pembelajaran lagi kan. Cuma pasti orang yang baru dengar, gila lu, masa iblis fungsinya membantu manusia? Era zaman dahulu gitu. Era zaman dahulu. Aku mau tambahin, tadi Keris ada sempet bilang, jadi kalau putih itu nggak selamanya putih, hitam itu nggak selamanya hitam. Jadi benar-benar nggak bisa cuman hitam dan putih aja. Pasti antara hitam nyampur ke putih, ujung-ujungnya jadi abu-abu, atau putih nyampur sama hitam, jadinya ada noda putihnya gitu. Oke. Siap. Mungkin kita sudahi dulu di lo ada tambahan lagi bro? Arka tadi ngomong ke Keris, dia bilang terima kasih engkau sudah menyampaikan hal itu. Karena manusia tidak sadar akan fungsinya dualisme itu katanya. Ya, keseimbangan lah. Iya, keseimbangan. Sama-sama, karena aku turut prihatin kepada manusia
yang ujung-ujungnya berfokus untuk menjadi putih saja, dan ujung-ujungnya mereka tidak sadar noda itu sudah mengenai mereka sampai hampir keseluruhan, kata Keris. Silakan dalami sendiri ya, The Clients. Agak berat tuh. Oke. Mungkin yang soal topet ini udah clear lah ya. Intinya memang terjadi sebuah ritual di sana. Lu memvalidasi ya, bener ya? Iya. Dan ribuan sampai 20 ribuan bayi dan binatang. Nggak tahu binatangnya jenis apa, nggak ada yang nggak tahu ya. Iya, salah satu Campur mungkin ya. ular tadi itu. Ataupun ya Kan ularnya sama bayinya di. Iya, kenapa? ada hewan ternak juga Ada hewan ternak juga selain kayak ular atau reptil. untuk ditumbalkan. Iya. Basically minta hujan, minta apa? Itu cara human lama. Oke. Dan sekarang kita masuk ke era katedralnya aja ya, ke gerejanya nih, Saint Iya. Louis, gereja Iya. Saint Louis. Gereja Saint Louis nih ya. Sekarang kita ke main course-nya juga, gereja Saint Louis, yang bisa dibilang tidak satu era ya dengan topet ini ya, tapi di area yang sama juga di kota Katargo, Carthage, ya kan. Nah, kayaknya ya feeling gue ini udah beda tujuan sih, dengan beda era lah, beda kubu lah bisa dibilang, dengan topet ataupun sejarah kelam dari si Kartago ini. Dan ini menurut gue sejarah baru aja, dalam artian kubu baru. Gue nggak tahu iblisnya masih sama kubunya apa beda, tapi walaupun ini adalah pusat, gue nggak ngerti, karena kita harus mencari tahu itu kan, pusat apa nih. Dan ini belum pernah diganggu gugat oleh manusia-manusia kayak kalian lah gitu kan. Dugaan, belum statement. Kayaknya pusat elit global zaman itu. Kan elit global pasti kan seiring berjalan waktu ganti-ganti kan. Mungkin ini pusatnya elit geblek zaman itu. Apalagi tadi kalau ngomongin soal perang salib ya, ini juga pusatnya juga meeting atau pernah dijadiin kastil atau apa nggak? Kalau pada zaman Prancis sih simply topengnya ya sebagai gereja aja, gereja biasa. Walaupun yang bisa datang itu ya golongan elit aja sih pada zaman kolonialisme. Lu bisa tahu nggak di tahun berapa dibuatnya? Itu tahun 1884. 1884. Wah, baru dong. Memang Sebelum baru itu banget. dia jadi apa? Tanah kosong, rata. Jadi Sebelum dulu- rata? Enggak, makan takutnya kan dia diratain gara-gara perang gitu misalnya. Iya memang karena perang. Dulunya kan itu kayak jadi pusat kota, pusat pemerintahan, ya gedung-gedung aja sih kan. Iya. Dulunya Sama gedung. Romawi. Ya. Terus Romawi itu dikalahkan oleh Persia. Akhirnya rata. Nah, setelah rata Dibangun lagi. udah tahun 1800 sekian kan ada masa kolonialisme Prancis datang, terus bangunlah gereja di sini. Karena mungkin lokasinya Oh. bagus. Setelah Tunisia merdeka, akhirnya ini menjadi hak milik Tunisia dan tidak digunakan sebagai gereja lagi pada tahun 1964. Iya, kan mayoritas Islam ya. Ya, Jadi nggak mungkin kan dipakai jadi gereja lagi kan. Nah, akhirnya sekarang jadi pusat budaya aja ya. betul. Event-event atau apa dan lain-lain. Karena ya mayoritas kan di sana bukan Kristen atau Katolik dan lain-lain. Berarti dari Prancis ya? Iya, Saint Louis. era kerajaan itu. Oke, guys, lanjut. Mari kita langsung aja ke sana. Lo ada planning something nggak? Ada. Ini arkanya bilang ke Jesslyn kayak, ini gue dulu ya. Tadi kamu juga ngelihat ada vision ritual bayi lagi kan. Nah, arkanya bilang, hati-hati ya. Sepertinya ini ada ancient defense. Bukan ancient, pertahanan yang cukup signifikan. Oh iya ya. Di Chateau juga ada barrier pertahanan. Mirip. Pantesan Prancis-Prancisan juga. Ini nyambungnya ke arah sana kalau kata gue. Ke Chateau ya. Ini drill Baal nih bisa jadi, bukan Baal Hamon lagi di sini. Kalau ngomongin soal Baal Hamon, kalau kata gue paling kental di Topet, ya nggak bro Will? Samon, bukan Baal, Samon yang Topet Solombo. Iya, maksudnya dari literasi Baal Baal Hamon. Dewanya. Oh iya, iya. Dewanya Dewa Baal Hamon. Nggak Betul. nyambung ke Gua- Saint Louis ini. Gue setuju. Dan tadi sebenarnya gue juga berasa yang Topet Solombo itu kalau di full powerin lagi, kayaknya malah nyambungnya ke yang Baalbek. Oh, kota Baalbek. Kerasa Karena gua. emang eranya lebih jauh lagi. Iya, sejarahnya gelo sih. Itu zaman dimana seperti yang gue bilang, malaikat dan iblis tuh masih sering intervensi dengan manusia fisikal. Ini lebih gila lagi Itu ya. lebih gila lagi. Tapi sejarah ya, bukan kayak ini masih sekarang nih. Kerasa ibaratnya, setuju nggak Jess?
Katedral Saint Louis dibanding Chateau Fontainebleau mirip-mirip. Iblisnya masih ada zaman sekarang. Iya. Cuma nggak ada yang musik aja nih. Nah, kata arkanya, be careful. Aku melihat ada sebuah barrier yang Legion juga kayaknya nggak boleh gegabah sih. Ini barriernya cukup kuat. Bahkan even untuk Arka sekalipun itu nggak bisa dianggap remeh. Kamu kayak tidak tahu dia saja, Willy, kata Viserys. Pasti Viserys. Iya betul Viserys. Ya udah, tapi kalau mau ngintip sih, jadi my plan kita ke depannya, jangan masuk langsung ke depannya. Kalau masuk bunuh diri, Willy, kata Viserys. Kita namanya kalau masuk langsung. Itu kita ke Saint Louis Cathedral. Bentar. Aku boleh ikutan gak, Willy? Sama Legion, Willy. Menyaksikan dia bertindak bodoh, kata Viserys. Menyaksikan siapa? Arka ini bertindak bodoh? Bukan, menyaksikan Legion bertindak bodoh. Kamu gimana sih itu saudaramu? Viserys. Ya, dia suka kurang perhitungan, Willy. Terkadang sepertimu. Tapi kalau misalnya Legion ada apa-apa, kamu mau menolong gak, Viserys? Tentu saja, Willy. Aku akan melibas siapapun yang mengganggu Legion, kata Viserys. Aku boleh doa dulu gak? Aku akan memotong kepalanya, Willy, kata Viserys. Apa? Akan memotong kepala yang ganggu-ganggu Legion. Oke, doa lanjutkan dulu deh, Willy, kata Viserys. Aku doa ya, minta restu. Willy, jangan lupa bawa namaku dan Viserys dan Legion. Salah ngomong. Oke. Yuk, tangan. Ya Tuhan, tunjukkanlah info. Kami ingin ke Saint Louis Cathedral bersama Arka ini, Legion, dan Viserys. Apa yang harus kami lakukan ya Tuhan? Tunjukkanlah kebenaran, jauhkanlah kami dari kebohongan. Ntar ya Boy, ini kita belum MTI, tapi yang ngerasa gak setuju malah malaikat, bukan dari kubukanan langsung. Malaikat kayak, kamu jangan ikut ke Viserys. Tapi kalau dari Tuhan langsung bagaimana? Bentar. Aku gak mendapat jawaban Viserys. Kalau begitu kami tunggu di sini saja, Willy. Serem sih kalau gak ada jawaban. Kami juga tidak berani kalau tidak ada jawaban, kata Viserys. Aku pun juga, ini kata arkanya nih, aku pun juga mungkin hanya di luar dulu mengamati. Aku pun harus hati-hati. Aku rasa sih powerku cukup untuk menghadapi di luar, tapi aku pun juga belum berani masuk. Tidak apa-apa, kalian bersama dengan malaikat. Kamu mau ikut, Alvaro? Mau sih, tapi jangan. Oke. Ini Angel putih sih, Kawil. Bukan yang ngomong kan? Iya. Angel putih yang ngomong. Baik, berhati-hati ya. Iya. Karena tapi tolong restui kami ya. Lo tau nggak? Angelnya bilang apa? Berhati-hati ya, karena kalian masih punya tugas pedang yang itu, yang Asmo. Yang ada di isi. Iya, masih. Itu kalian masih punya tugas itu katanya. Dan itu sudah dimateraikan katanya. Jadi emang one day, sooner or later kita harus berhadapan dengan Asmo sih. Oke, Saint Louis Cathedral. Siap, Jess? Iya. Biar aku yang membawa kalian, kata arkanya. Ingat, jangan ke dalam, di luarnya saja. Siap, Jess? Ya Tuhan, sama manusia-manusia ini kami berangkat Saint Louis Cathedral. Kamu lihat tidak, Jesslyn, katanya. Sekilas itu seperti ada api yang menyala. Itulah bentuk pertahanannya. Wah. Kamu lihat nggak? Kayak ada samar-samar. Bukan api tapi api gitu. Lihat nggak? Kayak berkobar gitu. Iya, berkobar tapi nggak berkorbar, Bo. Iya. Itu defense mereka, katanya. Mereka happy banget ya. Mereka tahu ada presensiku, kata Arka, di luar. Ada yang terbangun. Mereka bingung. Jangan masuk, Willy. Ini gue lagi ngelilingin nih sama Arkanya. Hati-hati, Willy, kata Keris. Kalian pura-pura jadi arwah saja, Willy, kata Keris. Sayangnya aku lagi nggak bisa, Keris. Ada Arka ini. Si Arkanya ngambil sesuatu nih di tanah. Di situ ada musim dingin nggak, Go? Aku dicegat arwah cowok lagi, kamu. Ada musim yang ibaratnya dingin nggak? Maksudnya kayak ya suhunya. Itu dingin sih, mana pernah Jakarta segitu. Si Arka bilang, entah kenapa kalau lagi sebentar aku harus diam, katanya. Kamu, aku dicegat sama abang-abang sono. Abang-abang arwah. Ditanya. Ini aku ambil. Ganggu aja katanya. Jangan deket lagi. Minggir. Itu kata Arkanya. Dia ditunjukin cakarnya gitu. Iya, dia cengol loh, Kawil. Balik lagi Arkanya bilang, sepertinya ketika suhu lebih dingin, mereka lebih malas berjaga-jaga, para iblisnya. Sekarang suhu di sana berapa? Tim kreatif. Masa sih? Harusnya nggak ada hubungan. Enggak, pengaruh human-humannya juga. Oh, human-humannya. Berapa? 22 derajat. 22 ya, Matnesan masih nggak begitu dingin. Bandung. Ini gue langsung Arka aja ya, Boy ya, nggak pakai gue. Nggak gitu panas kami masih. The only way hanyalah dari pintu depan itu, kata dia. Namun itu sepertinya bersifat mendobrak. Aku belum merasakan adanya. Sudah cukup, Willy. Balik sekarang, kata Keris. Sudah cukup.
Kenapa Keris? Percaya padaku, kata Keris. Oke, ya udah. Tapi iya sih Bow, ini si iblis-iblisnya yang di dalam Saint Cathedral ini tahu kayak itu ngapain sih di kayak film I Am Legend gitu loh, kayak si Will Smith ngelihat mana sih kayak sadar gitu di luar ada monster-monster. Nah ini para iblisnya tahu itu ngapain kok ada Arka di luar ngeliatin ke sini. Betul. Tapi nggak mau bertindak dulu. Dan Arkanya diem aja dulu. Tuh ada yang ngintip tuh di jendela ke aku ya, ke Arka. Sekarang Willy, balik kalian. Oke, balik Arka, balik. Ya. Kenapa? Not the time atau gimana? Karena emang nggak boleh ngapa-ngapain dulu. Lo tau nggak? Ini katedral ya. Di mata Arka dan mata gua aneh, gua nggak bisa jelasin. Kayak kebakar tapi nggak kebakar, bingung nggak? Jadi kayak, aduh nggak ada padanannya di muka bumi nih. Kayak berkobar tapi nggak berkobar, gimana ya ngomongnya ya? Ya kayak sebuah benda ada auranya aja, auranya tapi itu kan api biasa kan gelembung kan, kayak poing-poing. Ini kayak fire. Oh pantesan Carrie suruh kita balik. Gue masih ngeliat nih. Jangan mendekat kata si Arka. They're sounding alarm. Para iblis di dalamnya. Mereka udah keluar sekarang. By the time kita balik tuh mereka keluar. Mereka sounding alarm. Mereka gak pernah ngelihat ada presensi Arka. Terus mereka berjaga-jaga. Sepertinya lain waktu deh. Ini Arkanya gimana? Ntar ya. Aduh gue gak bisa dapet namanya. Jangan kata dia. Mendingan gak usah. Nanti kalau kita diizinkan berpetualang lagi, oh dia juga dari planet lain, Bo. Gitu. Oke, kita ngintip. Willy, kapan aku bisa bersenang-senang bersama dengan Legion? Kata Bizarre. Not this time. Itu mereka pada keluar loh, Bo. Mereka sounding alarm kayak, wah itu ada Arka. Terus kayak, wah pantesan Carrie suruh kita. Belum waktunya perang. Sorry ya, Bo ya. Gue tahu lu pengen. Kalau kamu masih ingin hidup damai, Willy, tidak sekarang. Lu pernah nonton film Jumper nggak? Jumper itu yang si Samuel Jackson jadi musuhnya. Nih posternya. Itu kan ceritanya setelah dia lompat teleport, si Samuel Jackson kayak pakai hairspray, nyari jejak kan. Seakan-akan kayak itu yang dilakukan iblis, yang nyari jejak yang siapa tadi? Mesti putus. Oke, mikirin apel merah. Willy, apel merah. Sudah aku bilang, Willy, jangan ke sana. Apel merah. Oh, this is not a joke sih. Gue gak mau perang sekarang sih, Bo. Kamu akan terganggu, Willy. Iya, percayalah padaku, kata Carrie. Gue udah bilang di meja tadi kayak ini kalau kita bahas itu pasti konflik, pasti. Pasti, Willy, 100%, kata Carrie. Gini deh, kita save buat lain waktu. Layaknya siapa tahu udah dapat materai pedang, kita dapat, Oh, kata Arka, pasti katanya. Kalian sudah, gue ngomong ini agak reluctant. Kalian tuh emang sudah di jalan ini, ditakdirkan di jalan yang memang berurusan dengan mereka, katanya. Mereka tuh maksudnya ya para iblis gitu. Kalian tidak akan bisa keluar dari takdir kalian. Tapi bisa jawab satu pertanyaan gue nggak? Lu menemukan relasinya nggak antara si katedral itu dengan topet itu? Enggak, lebih ke Shadow. Beda. Jadi emang beda kubu kan? Beda. Ya kita udah bisa memvalidasi itu kan. Walaupun sama-sama tua ya, iblisnya ya. Oke sih, mungkin itu bisa di lain episode atau apa ya. Tapi memang sebenarnya pertanyaan yang belum kejawab kan siapa Baal Hamon itu? Enggak, ini bukan dari yang tadi. Ini dari Hades. Kenapa tumben lo ke connect lagi? Di masking energi gua. Biar yang kebaca energi dunia gelap. Biar dia ngetres. Ketemunya Hades gitu maksudnya. Ya Hades bilang, aku masking energimu adik, supaya nanti yang terbaca adalah yang Cerberus. Yang gak enak itu. sih. Kejebak dong mereka ya. Nggak tahu. Ibaratnya yang kebaca siapa nih yang tadi deket-deket katedral, dikirain Cerberus. Kamu jangan pikirin lagi kata Hades ya. Tapi kita juga belum tahu ya itu terpusat oleh apa ya, tanda kutip ya, dengan sejarahnya atau apa. Karena dari literasi juga nggak begitu banyak ya. Ya nggak sih, Go? Ya kalau dari tujuan pembangunan sendiri nggak ada yang berdasarkan literasi, nggak ada yang aneh-aneh sih. Beda dengan Cetu kan, yang banyak banget infonya gitu kan. Nah kita nggak tahu tuh. Tapi memang tidak sesuai tujuan kita juga sih. Tujuan kita kan sebenarnya mengungkap si Baal Hamon ini kan. Tapi ya ternyata memang yang paling terkoneksi itu dan paling ada hubungannya adalah di Topet, ya kan? Yes. So kalau kayak gitu better mendingan ini kita cut dulu kontennya. Lagian juga nggak sesuai dengan tujuan kita. Yang penting udah tervalidasi. Yang penting bahwa ritual pengorbanan itu emang ada baik di gereja itu dan juga di Topet itu. Nah, tapi kita nggak tahu fungsinya apa.
tujuannya apa. Iya. Kalau tujuan yang ditopet, tujuannya adalah memang untuk demi kesuburannya dia lah, atau keinginan needs-nya pada zaman eranya itu. Ini kan eranya udah berubah. Ya, iya. Era topet adalah sebelum sebelum Masehi. Aserehe. Nah, tapi kan kalau si gereja ini nih, si katedral ini, si Saint Louis berbeda. Nah, kita nggak tahu tuh lebih ke arah mana. Nah, oleh karena itu kayaknya bisa kita mengetahui lagi tujuan kita atau mencari lagi tujuan kita dalam mencari sosok Baal Hamon ini, kayaknya harus balik lagi ke Masehi yang lebih jauh lagi ya, yaitu adalah Baalbek. Yes, setuju. Karena masih memiliki politik agamanya masih hampir sama. Betul. Ya nggak sih? Dan nggak menutup kemungkinan ya, semoga gue bisa nyari benang merahnya dengan zaman tulah Mesir. Ya nggak tahu lah, itu cuma angan-angan doang. Karena balik lagi, Baalbek itu ada di era 3000 apa 2000? 3000 sebelum Masehi. Ya memang jauh sih di zaman jauh sama. Banget. Tapi ibaratnya gini, waktu kalau itu kan zaman Yesus ya yang tulah Mesir itu, bukan sih sorry gue salah. Ibaratnya zaman Musa diusir dari Mesir ya kan? Itu tahun berapa tuh? 1100 1200 sebelum ya, berarti ada jeda 1500-an 2000-an lah ya. Memang jauh, tapi kan yang lebih modern aja malaikat sama iblis masih kayak gitu. Apalagi yang mungkin lebih tua lagi ya kan. Itu. Dan apalagi ini sekedar bocoran aja ya. Walaupun udah kita kasih bocoran sih di episode sebelumnya kan, bahwa di Baalbek itu tuh bener-bener energi memorinya tuh lebih kuat banget ya. Kayaknya kan kita akan ke arah sana sih untuk mengetahui sosok Baal Hamon ini dan konteks keagamaan pada saat waktu itu. Iya. Kali lebih ke arah situ kali ya. Kesimpulan dari konten kita kali ini adalah mungkin di era 800-an sebelum Masehi ini pengorbanan bayi itu tuh dipakai memang untuk needs mereka. Dan ini nggak perlu harus ditiru ya, karena kalau ditiru juga pun wah lu gila sih guys. Dan bukan zamannya lagi ya kan, bahwa pengorbanan bayi itu, kenapa sih dulu-dulu orang melakukan pengorbanan bayi? Karena memang energinya paling besar. Karena mungkin nggak tahu apakah suci atau kayak gimana sih bro ya, energi bayi. Enggak, karena nggak adanya pemahaman bahwa lu tuh ngorbanin nyawa gitu loh. Nggak ada, dipikir itu sebuah keharusan. Kenapa harus bayi? Suci kan? Iya, lebih ke arah situ kan? Iya, gua rasa itu. Dan, tapi kalau sekarang udah nggak mungkin. Ya. Udah beda era. Beda. So that's why makanya para iblis ancient pun juga udah saatnya pensiun, karena caranya mereka sudah tidak berlaku di era manusia yang sekarang. Pola pikirnya. Kali gitu kali ya. Kali itu yang bisa disimpulkan. Dan itulah hasil perjalanan kita ke Timur Tengah. Ya, inilah Detektif Astral, bukan apa, tapi kita mencari perjalanan yang kita jalani, ya kan, mungkin sedikit demi sedikit kita bisa teaser dikit nggak? Teaser dikit aja. Sebenarnya di Carthage itu ada yang pemandian Antoine Bats itu kan, Romawi terbesar di Afrika Utara. Somehow gue ngerasa ada presensi jin. Nah, tapi itu ntar belakangan lah. Boleh itu lah, lucu banget sih itu. Tenang, series kita soal dunia Timur Tengah ini akan masih panjang, ya kan, selama bulan Ramadan ini. Malah bakal lebih kayaknya. Lewat dari bulan Ramadan kita akan masih ngontenin karena banyak banget poin-poinnya. Dan masih banyak request dari the clients tentang Timur Tengah. Tapi ya, kita atur lain waktu ya kan. So kalau kayak gitu itu aja sih cukup ya kayaknya untuk hari ini, untuk konten kali ini. Udah too much banget kayaknya. Karena yang kita kulik banyak banget ya kan, untuk mencari sebuah rahasia lagi. Jangan bosan ya the clients. Durasi selama ini akan jadi 2 part. So kalau kayak gitu thank you banget bro Will, Jocelyn, semoga cepat sembuh dari pilek Jocelyn. Suaranya normal lagi. Amin. Dan mohon maaf untuk Wizerot dan juga Legend tidak jadi have fun hari ini. Ya masih ada lain waktu. Lebih baik bermain aman dong. Ya gak sih? Karena kita gak tahu lawan kita siapa. Tadinya kita yang mau ngagetin, ternyata kita yang dikagetin. Tai gak? Iya kan, dari awal keluar semua. Udah kayak semut keluar dari sarang. Dari awal kita yang mau ngagetin. Udah sokong sih kita dari awal. Ternyata kita yang dikagetin. Udahlah nanti aja. Itu masih tanda tanya besar. Nah kira-kira ada clients, kalian tahu nggak, atau punya literasi ataupun punya pemahaman lain soal Saint Louis, kalian bisa komen di bawah untuk kita pelajari juga ya, kurang lebih seperti itu ya. So thank you banget the clients, jangan lupa untuk like, comment juga subscribe seperti biasa as always. Dan buat kalian yang menjalani ibadah puasa masih di bulan Ramadan, semangat ya kan, jangan sampai bolong. Dan kalau kayak gitu saatnya kita pamit, sampai jumpa. Jangan lupa komen-komen di bawah, dan salam Detektif Astral, mengawal misterius dengan cara khusus. Bye.